Profauna. Kami dari relawan Profauna dan karena cukup banyak yang nanyain ke kami soal gimana jadi relawan Profauna atau kegiatannya ngapain aja. Terus banyak yang nanya di Instagram kami. Bukan Instagram aku sih, Instagramnya Mutia sebenarnya. Banyak lah. Di sini di video ini bakal kami jawab satu-satu. Semoga kami bisa ngehimpun semuanya dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke. Aku Melisa. Aku sekarang masih kuliah. Aku mahasiswa jurnalistik di Universitas Pajajaran di Jatinangor. Lalu teman aku di sini Saya Mutia, terus dari mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Sekarang masih semester 7. Ini ada. silakan nih. Halo, saya Imam dari Universitas Negeri Malang. Sudah lulus sebenarnya, angkatan 2016 dari jurusan Bahasa Inggris. Baiklah, saya di sini Raffles Prastio dari Sumatera, yaitu Provinsi Jambi. Saya mengenyam pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi di program studi kepelatihan olahraga. Itu perkenalan dari kami. Dan sekarang langsung aja ya, kita mulai ke pertanyaan. Yang pertama, Ada apa aja tuh, Mut? kegiatan volunteer ini buat mahasiswa, Kak. Tadi udah kejawab kali ya. Di sini Ya. ada Imam. Gimana tuh? Jadi sebenarnya sih nggak harus jadi mahasiswa juga, tapi diutamakan sih buat mahasiswa atau fresh graduate, soalnya kegiatannya kan kita di sini full 1 bulan kegiatan di lapangan. Jadi kalau misalkan buat mahasiswa atau fresh graduate kan masih ada kayak waktu luangnya, jadi diutamakan buat golengan itu gitu. Dan karena kegiatannya di lapangan, jadi nggak ada sinyal, jadi bakal sulit juga buat kuliah online. Misalnya buat teman-teman yang masih punya kelas full 1 semester, bakal sulit buat kuliah online. Jadi buat mahasiswa tingkat akhir yang tinggal skripsi aja, diutamakan buat mahasiswa tingkat akhir yang udah skripsi aja atau fresh graduate yang banyak waktu luangnya, karena sulit buat kuliah online karena susah sinyal gitu. Kegiatan ini juga bisa dijadiin buat ngisi waktu luang kalau misalkan lagi libur kuliah atau kayak sekarang nih PPKM kayak gitu kan, kita banyak waktu luang. Nah, kalian kalau buat ngisi waktu kosong bisa tuh buat daftar jadi relawan Profauna. Tuh. Ada tambahan? Mungkin sebelum mendaftar juga harus mempersiapkan diri dulu biar Nah, iya. nantinya jiwa kerelawanan kita jadi nggak ngerepotin teman-teman atau ranger-ranger di Profauna sendiri gitu. Jadi mulai dari logistik sampai persiapan diri, mental, fisik juga harus disiapin sih. Kurang lebihnya seperti itu. Tuh. Lalu yang kedua, Lanjut. apa harus dari jurusan kehutanan? Jawabannya? Tentu saja tidak. Tidak. Kami semua nggak ada yang dari jurusan kehutanan. Nggak ada. Semuanya anak IPS, semua anak sosial. Jadi nggak harus dari jurusan kehutanan, mau dari jurusan sastra Inggris kek, mau dari jurusan Pendidikan bahasa Arab juga Boleh. olahragaan, jurnalistik, apapun silahkan mendaftar jadi relawan Profauna. Tergantung gimana teman-teman mau sih, siap. Soalnya sebenarnya latar belakang tuh bebas sih, soalnya kan di sini namanya relawan, jadi apapun latar belakangnya diterima asalkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu Tuh. Nah, syarat dan ketentuan yang berlaku, memang apa aja tuh syarat jadi relawan? Apa tuh, Mbak? Coba kasih tahu. Info lebih jelas buka di website. Buka di website Profauna, www.profauna.net. Sebenarnya itu ya, syarat jadi relawan cuma itu mahasiswa atau fresh graduate yang punya banyak waktu luang. Sisanya buat perintilannya bisa lihat sendiri ke formulir yang udah ada di website yang tadi aku sebut. Iya. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Ini kegiatan bisa buat KKN atau magang atau cuma relawan aja? Silakan Nah. dijawab, Bu.
kegiatan ini bisa dipakai buat ngisi KKN, magang ataupun relawan aja juga boleh. Aku di sini mewakili mahasiswa magang. Jadi di sini kegiatannya nggak dibedain kok, nggak dibedain sama relawan-relawan lainnya. Cuman kadang kita ada tugas khusus. Kayak misal aku tiba-tiba ditunjuk jadi, Mutia coba jadi reporter dong gitu. Atau kalau enggak, Mut tolong ini dong dikasih rekapan ini data kegiatan kita selama bulan Agustus gitu-gitu aja sih. Sejauh ini aku ngerasa enjoy selama kegiatan magang, dan aku ngerasa ini kayaknya aku nggak magang deh, aku main-main aja. aku nggak ngerasa terbebani pikirannya karena kita semua di sini enjoy ngelakuin ini semua ya. Karena magangnya nggak terasa seperti kerja. Iya, ikut kegiatannya sama kayak relawan yang lain, ikut keluar masuk hutan gitu. Dan jangan takut, kita di sini di treat kayak keluarga sendiri. Kita di sini udah kayak sepupuan. Masya Allah. Pokoknya paling parah nggak bakal kelaparan. Nggak bakal kelaparan. Tuh, konsumsi aman. Biaya hidup oke lah, Ini bisa tuh diatur. Sepupu-sepupu yang lagi ngumpul di rumah nenek waktu Idul Fitri, jadi pasti nggak akan kelaparan juga. Ya. Oke, lanjutin Mut. Apa tuh pertanyaan selanjutnya? Ini aku pengen baca banget ini. Pertanyaan selanjutnya, apa harus orang Malang kah untuk jadi relawan Profauna? Sangat-sangat Tidak tidak. harus orang Malang, tapi kalau orang Malang juga nggak apa-apa ya. Bebas, Bebas. mau Coba. dari manapun asalnya. Contohnya kita, ini dari mana? Dari Cimahi, Jawa Barat. Aku dari Tasik. Aku dari Bekasi. Jambi, Sumatera. Nah, dari itu. manapun asalnya, yang penting mau jadi relawan di Profauna, silahkan Datang. gabung Mangga, menjadi mangga. relawan Profauna. Gabung bersama kami. Lalu Yuk, ada gitu. lagi. Tinggalnya di mana selama jadi relawan? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Tinggalnya di mana selama Dimana jadi tuh? relawan? Di mana tuh? Kalau kita jadi relawan di sini dari Profauna sendiri menyediakan kayak asrama buat tempat tinggal relawan. Betul. Nah, terus bisa juga sih sebenarnya kalau misalkan orang Malang tapi nggak mau tinggal di asrama, bisa juga kayak pulang Pulang pergi. pergi. Misalkan rumahnya di Malang atau masih punya kosan di Malang, silahkan aja kalau mau pulang pergi gitu kegiatannya selama menjadi relawan. Untuk teman-teman yang jaraknya jauh dari Pulau Sumatera atau lainnya, itu kita di sini disediain bebas tanpa dipungut biaya sedikit pun gitu. Mes, jadi disediakan Pokoknya mes atau standar-standar bintang-bintang hampir menyai bintang kelas bintang 5. Bintang kelas 5. Ada dapur, Sip, ada pokoknya. kamar, ada Mewah. toilet. Toiletnya banyak, mau milih yang mana silakan. Toiletnya Gak banyak. bakal ngantri. Itu. Nggak Jangan bakal antri, air aman, sejuk pokoknya. Air gunung. Jadi nanti kamu pulang dari sini bisa glowing lah. Karena mandi pakai air gunung. asal jangan glow in the dark aja ya. Ya, gua banget dah. Ngeri. Apalagi Nih, tuh ada lagi Kak? nih. Minimal berapa lama sih jadi relawan? Berapa lama jadi relawan? Ada maksimalnya nggak sih? Enggak kan ya? Enggak sih. Sebenarnya kalau minimal, kalau pengen jadi relawan minimal harus 1 bulan bulan. full 1 kegiatan. Soalnya Full. kan 1 bulan kita itu kegiatan full 1 bulan di lapangan. Tapi Ya. kalau mau daftar lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun tidak Boleh. apa-apa. Contohnya seperti Contohnya Ini. seperti saya. sudah berapa bulan Kak Imam? Coba berapa Sekarang lama? sudah dari Juni, Juli, Agustus, sekarang September. Nah, nggak apa-apa. Nah, Mau loh. lebih dari 1 bulan pun silahkan. Boleh. Oke banget, gak apa-apa. Aku di sini 2 bulan. Flash juga 2 bulan. 2 bulan tapi baru jalan 2 minggu. Jadi masih banyak Masih perjalanan banyak, yang harus masih banyak. dilintasi. Masih banyak gunung yang harus didaki. Masih Aduh. banyak hutan yang harus dimasuki. Kalau aku di sini cuma sebulan. Oke, lanjut. Nih, ada lagi. Apa daftarnya harus dari jauh-jauh hari? Betul. Bener, kenapa? Karena jadi tim Profauna itu punya jadwal biar nggak tumburan sama relawan-relawan yang lainnya. Oh, biar Bahkan nggak untuk jadwal yang Oktober ini tercatat sementara udah 27 relawan yang Iya. mau daftar. Udah dah. Tinggal diseleksi lagi sama si pengurus Profauna begitu teman-teman. Padahal itu baru kurang dari seminggu ya. Belum ada seminggu. Iya. Kurang dari seminggu hari pendaftaran kali ya, dibuka udah terkumpul 27 7 orang. Jadi buat yang mau daftar
pantengin terus IG-nya Profauna kalau lagi buka program relawan. Ya, daftar aja dulu karena bakal bersaing dengan banyak orang dan diseleksi lagi. Habis itu nanti daripada nyesel terus ketinggalan lagi, terus udah ditutup pendaftarannya, lalu nggak jadi deh ikut program relawan. Jadi kalau lihat Instagram Profauna buka program, langsung aja daftar aja. Tuh, terus ini nih ada lagi nih. Lanjut Kalau buka pendaftarannya di tiap bulan apa aja? buka pendaftarannya. Sebenarnya nggak ada bulan khusus ya? Iya, nggak ada bulan khusus bulan apa, tapi Iya. setahu kita dari Profauna biasanya di musim-musim kemarau gitu open rekrutmennya, Sekitar bulan karena kalau Mei. ya sekitar kalau tahun ini dari awal aku itu dari Juni sudah buka buat relawan, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober terakhir. Soalnya Oktober kan itu terakhir. masih masuk musim Kemarau. kemarau. Akhir tahun masuk ke awal udah Nah. mau musim hujan. Musim Kenapa musim hujan enggak Nah, apa relawan? tuh, Kak? Karena Betul. Karena hujan. Intensitas hujan di Kota Malang dan sekitarnya Jawa Timur itu intensitasnya tinggi. Jadi takutnya nanti relawan-relawan tuh belum terbiasa dengan keadaan iklim di sini begitu. Mulai dari bukan cuman iklimnya, karena trek-trek yang kita lalui itu bukan biasa aja. Kalau cuman jalan yang lurus aja siapa sih yang nggak bisa? Pokoknya teman-teman kalau mau benar-benar explore Malang dengan sudut pandang yang berbeda, Asik. daftar ke Profauna Malang. Boleh Silakan. tuh. Nggak bakal nyesel. Karena di musim hujan biasanya kalau kami keluar masuk hutan lewat trek-trek tanah yang tentu saja nggak ada aspalnya. Iya. Jadi dikhawatirkan bakal banyak kendala di hutan kalau di musim hujan karena intensitas hujannya tinggi, mungkin jalannya becek, terus licin dan rawan jatuh. Bahkan kami Iya. aja kalau Yang jalannya kering. yang nggak ada kering Itu aja. kita bisa jatuh berkali-kali itu. Coba Mutia mungkin mau ceritain gimana jatuh Lumayan tuh. selama di hutan. Dari atas kita turun nggak jauh-jauh, padahal cuma berapa ratus meter itu jaraknya. Tapi kita bisa jatuh 3 kali. Langsung Untung tanahnya gembur. jadi Untung empuk tanahnya gitu. empuk. Empuk. Udah jatuh masih untung aja. Selamat. Masih selamat ya, alhamdulillah lah ya. Tapi walaupun udah berjatuh berkali-kali, Kak Mutia tetap bangkit. Iyalah, jelas. Luar Itu biasa. itu bukan jadi suatu penyesalan atau kayak yang ih ngapain sih kok aku jadi kayak gini gitu. Mau banget tapi hutan. itu jadi memori tersendiri. Itu jadi wah, ini ada pengalaman baru nih gitu. Jatuh. Kalau jatuh ya udah kita ketawain aja. Iya. Iya. Ketawain dulu baru ditolong, parah ini. Ketawa, video, foto baru ditolongin. Coba ya kalau ada yang masuk video. Lanjut lagi. Apa tuh? Tadi Tadi mana ya? Mana ya? Ini ya. Checklist. Apa bayar buat jadi relawan? Oh iya. Buat jadi relawan nggak bayar. Tentu saja namanya volunteer, namanya relawan kan nggak bayar. Kita nggak bayar dan Dan tidak kita juga dibayar. tidak dibayar. Tapi nanti mungkin kamu bakal keluar uang sendiri, bukannya bakal yang mahal-mahal atau yang banyak banget sih. Tapi terutama buat teman-teman yang mungkin jarang ke hutan atau jarang outdoor adventure, bakal butuh persiapan perlengkapan Iya. mountaineering. Bisa pinjam atau beli. Nah, belinya ini yang mungkin bakal Ngabisin berapa berapa rupiah lah. rupiah. Tapi Sebenarnya itu sebelum kesini. Nggak harus beli teman-teman, pinjem Iya, aja deh. pinjem Kalau aja. untuk jangka yang pendek gitu, soalnya Betul. beli atau enggaknya itu tergantung kebutuhan kita di lapangan gitu juga. Mau sepatu kalau bisa sih sepatu trekking. Ini kalau kita nggak bisa sepatu trekking, pakai sepatu yang di kebun itu nggak apa-apa sebenarnya. Soalnya untuk menjaga ya sepatu boot untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri gitu loh. Bukan kita datang sini malah ngerepotin ranger-ranger yang lain gitu teman-teman. Alasannya kenapa harus pakai sepatu khusus itu karena trekking yang kita datengin di sana tuh bukan trekking yang jalan setapak atau Aspal, apa. Itu cor-coran. benar-benar hutan lebat yang kadang kita masuk aja tuh mereka baru buka jalan gitu. Itu Jadi stok emang susah. belukar yang kalau kamu lihat di film-film
terus orang suka ngebabat pakai parang, pakai pedang, tapi kita nggak pakai pedang ya, pakai parang, pakai arit. Itu kita ke tempat yang seperti itu, yang hutan yang benar-benar semak belukar dan tanahnya juga masih tanah yang Gembur banget gembur. gitu. Bahkan mungkin belum pernah didatengin sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin saat nonton ini lagi rebahan, kakinya bersilang di atas tempat kasur, serius, Aduh, enak. bangun, siapin diri, ikut relawan, biar tahu gimana sih di luar tuh. Jadi nggak cuman jendela kos-kosan aja yang diliatin teman-teman. Iya, iya. Ayo kita Keluarlah, melihat hutan. ayo. Oke, lanjut. Apalagi tuh Makanan selama di lapangan. makanan selama di lapangan. Coba ceritain Nah, dulu dari Gimana yang paling lama? jadi kalau kita ke lapangan biasanya kita bekal. Jadi bawa makanan, bisa juga kita masak dulu di mes atau di asrama, baru kita bawa ke lapangan buat Iya. bekal makan siang. Atau bisa juga Atau kita bisa juga masak. masak langsung, Masak kita di bawa lapangan. kompor lapangan, kita bawa nesting, kita masak di lapangan. Iya. Nah, untuk beli-beli perlengkapan dan konsumsi itu tadi, nah itulah kita tuh ngirinya di situ. Soalnya di sini Iya. kita relawan jadi berswadaya sendiri. Betul. Itu teman-teman. Tapi kalau kita stay di kantor Profauna, insya Allah kita dapat servis makan siang. Jadi kita siangnya nggak perlu masak gitu. Nggak usah kelaparan kalau Jadi kita karena di kantor Profauna. Kalimat dasarnya itu relawan, jadi Ya. kita harus ikhlas untuk mempersiapkan Iya. diri kita sendiri dulu. Betul. Swadaya Lawannya diri gitu. Harus sukarela. Sukarela Namanya gitu. juga relawan. Ya rela-relain. Lanjut. Udah, apalagi? Lanjut. 11 mana nih? 11 nih. 11. Kalau ada hal yang tak terduga, Apa? Uang Oh iya, komitmen. tadi belum iya. bahas tuh uang iya. komitmen. Jadi kita Setelah bay- diterima. setelah Setelah diterima kita bayar sejumlah uang komitmen. Itu gunanya buat apa sih? Coba buat apa? Jadi uang komitmen itu karena di waktu-waktu sebelumnya sempat ada beberapa relawan yang sudah diterima, tapi udah ditentukan juga jadwalnya nih sama pengurus Profauna, tapi di waktu berdekatan tiba-tiba nggak cancel, mengundurkan diri, dan itu bakal ngerusak jadwal dari Profaunanya juga. Dan akhirnya sejak aku nggak tahu sih berapa sejak Iya. kapan, tapi sejak saat itu diputuskan untuk Biaya komitmen. relawan yang udah keterima untuk membayar uang uang komitmen. komitmen. Uang komitmen itu nanti akan dikembalikan ketika relawan benar datang Relawan. dan Selesai. sudah selesai tugas. Terus tapi misalnya relawan yang udah transfer uang komitmen, terus niatnya udah pengen datang nih, tapi di waktu yang dekat ketika udah mau berangkat jadi hal yang tak terduga, misalnya kena COVID tiba-tiba Atau atau sakit dan kecelakaan, berhalangan. sakit gitu. Itu bisa menghubungi ke pengurus Profauna dan mungkin kasih buktinya, misalnya kalau positif COVID kasih bukti Surat PCR atau atau surat. Nanti uang komitmen itu juga akan dikembalikan karena itu di luar kuasa si relawannya, si calon Betul. relawan itu sendiri. dan atau pihak dari Profauna sendiri yang membatalkan. Misalkan karena kuota sudah penuh, Tuh. jadi ada beberapa relawan yang sudah membayar, dikembalikan lagi uangnya gitu. Karena untuk masuk ke relawan Profauna itu ngantri banyak gitu. Jadi Nah, biar teman-teman tuh kebagian jatah, jadi teman-teman yang sesuai dengan spesifikasi tertentu tersebut yang lolos dan akhirnya datang ke sini. Jadi yang cancel itu bisa merusak jadwal yang teman-teman yang lainnya, kasihan gitu. Iya, iya. Lalu apa yang harus dipersiapkan Itu tadi dari udah apa ya? dapat hint-hintnya sedikit ya. Coba kita tanyain satu-satu kakak satu-satu apa sih yang dipersiapin sebelum Dari peralatan dulu. peralatan Peralatan. from head to toe ya. Ayo. Dari bawah. Iya, iya, iya. Nih kita persiapkan sepatu trekking buat ke hutan ya. Kalau minimal bisa sih sepatu bawa- sport lah minimal. Nah, bawa dua buat cadangan. Misalkan satu sepatu sepasangnya udah jebol. Jadi kan kita masih punya Ada cadangan. pasang ya. lagi cadangannya. Karena trek di hutan itu sangat tidak terduga dan mungkin aja kamu masuk hutan sepatunya masih oke, terus pas keluar Pulang-pulang kok udah jebol. balap. Nah, Nah itu buat Lalu? cadangan. apalagi sepatu, Sepatu Terus udah. sendal ya buat di sendal pun asrama. harus Ya, bawa. sudah. Sendal buat di asrama. Masa kamu mau Iya. pakai Mau pakai sepatu? sepatu. Masa minjem sendal. Sepatu udah, sendal udah, celana Celana. lapangan. Celana.
jangan pakai jeans ya. Nah, kenapa tuh jangan pakai jeans? Soalnya kan ya mungkin teman-teman juga udah tahu yang pakai jeans kan kurang nyaman buat bergerak Nah, dan cenderung membatasi gerakan. Sementara kalau lagi di lapangan itu bakal sulit buat Iya. bergeraknya kalau pakai jeans. Jadi kalau bisa pakai celana lapangan, celana mountaineering iya. gitu, celana outdoor atau celana kargo atau celana training. Yang penting bukan jeans. Celana panjang loh ya. betul. Panjang. Celana panjang. Karena kalau udah di lapangan kita tuh kadang naik ke pohon gitu, Betul, loncatin betul, pohon betul. atau ngolongin pohon, Rayap-rayap. iya, Rayap-rayap. rayap-rayap begitu. Celana sudah, Dah. baju, Baju. Baju lengan panjang kalau bisa, iya, pokoknya pakai lengan lengan panjang. panjang. Dan berwarna agak sedikit Dan, gelap. Ya, berwarna gelap. Jangan Soalnya pakai yang Mentereng. mencolok. Kuning itu nggak boleh. Hijau stabilo apalagi. pokoknya yang gelap. Merah Soalnya Fanta. kegiatannya Jangan. kita kan juga ada monitoring satwa juga kan. Iya. Kalau satwa misalkan burung atau apa kayak sensitif juga kalau melihat Mm-mm. yang terang-terang, makanya fungsinya untuk pakai warna yang gelap itu. Sekalian kamuflase juga Kamuflase itu. sama tumbuhan. Jadi kamu pakai hitam atau hijau army Iya. atau biru dongker. Jelas. Atau, oke. Warna gelap dan lengan panjang Karena nanti agar safety. ya agar safety karena Kenapa lengan panjang? Karena Nah, seringkali kita dapat luka Oleh-oleh. Bersayat-sayat. pulang-pulang Duri-duri. bersayat-sayat. berduri kan suka ada duri-duri yang nempel gitu Ya. kan Iya. di baju atau kamu nanti kebeset ranting gitu, dan itu buat melindungi lengan juga. Oke, baju udah naik ke atas. Naik ke atas. Topi. Topi rimba Topi rimba, Itu oke. Iya, aku melindungi kepala. Soalnya kan kalau kita ke hutan kadang-kadang bukan kadang-kadang sih ya, pasti banyak Kadang-kadang. ranting-ranting, banyak Nyangkut yang lah. nyangkut, intinya untuk melindungi kepala. Iya. topi rimba oke, Topi tapi rimba. nggak perlu topi rimba juga nggak apa-apa. Topi yang kayak pakai ini. Nggak teman-teman. apa-apa. Boleh. Bawa buff Bab juga boleh. 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 Bawa buff. Bawa Bawa masker glove. juga ya, Masker, apalagi ya. keadaannya kayak gini, jangan lupa bawa masker. Bawa masker, habis itu Dan kalau mau masker, hemat, topi. maskernya masker kain aja ya. Ya. Tuh, Biar nggak gampang sayang. bela-beli Nah, lagi. itu. Iya, betul. Yut. Terus Udah kali ya persiapan buat perlengkapan udah. Perlengkapan Terus udah. buat mental gimana nih persiapannya? Mental. Mental. Ini termasuk Waduh. ini walaupun nggak dipikirin tapi ini yang sangat sensitif di lapangan gitu. Soalnya teman-teman nanti bakal mungkin teman-teman sekarang ibaratnya yang teman-teman yang di kota ini kan kurang ada hutannya gitu kan. Mungkin di sana hutannya hutan beton gitu kan. Kalau di sini tuh hutan beton. kita benar-benar di tempat yang tertutup rapat, apalagi di belakang kita ini sebenarnya ada apa hutan Apa itu? gunung, pegunungan. Hutan lindung pegunungan putri Putri tidur. Nah, kita Jadi masih asri hutannya. Jadi banyak satwa-satwa asli hutan sini yang masih ada di hutan sini gitu teman-teman. Jadi untuk masalah mental memang benar-benar harus disiapin. Bukan berarti nggak boleh manja, manja tuh boleh teman-teman. Siapa sih nggak boleh manja-manja gitu? Tapi, Takutnya kan nanti kita bakal menjadi beban tim gitu teman-teman. tapi mungkin tahu tempat juga ya. Soalnya udah yang penting teman-teman jadi beban untuk diri sendiri aja lah gitu dulu. Betul. Mental memang harus perlu disiapkan. Soalnya hutan ribat, lebat sekali, Terus fisik. fisik. Sebenarnya kita nggak nanjak, kita nggak puncak naik Iya. gunung juga. Kita keluar masuk hutan yang hutannya ada di gunung. Tapi kita nggak sampai atas, nggak sampai puncak. Lereng gunung. Lereng, kita di daerah lereng gunung. Untuk fisik memang perlu dipersiapkan, tapi kamu nggak perlu latihan seperti kamu siap-siap mau puncak, wamil gitu, mau wamil atau gitu. apa. Nggak usah. Nggak usah. Tapi yang penting fisiknya oke, dan kalau mental kamu positif terus, kalau kamu menerapkan positif mental attitude, nanti fisiknya bakal ngikutin oke juga. Jadi buat yang sering rebahan dan Waduh. jarang bergerak, jarang Waduh. olahraga, kalau mau siap-siap mau berangkat jadi relawan Profauna, mungkin bisa jalan Siapkan. keliling komplek Iya. aja, cukup kok. Jogging Jogging boleh. ringan, nggak apa-apa. Yang penting bergerak dan jangan terlalu pasif fisiknya gitu. Karena hampir tiap hari kami ke hutan, jadi ya kadang ada kegiatan di asrama juga, di mes juga. Tapi itu untuk persiapan fisik supaya nggak jadi beban tim ketika keluar masuk hutan.
Dan Gitu. kenapa fisik harus disiapin tuh? Emang kita nggak nanjak sampai puncak. Cuman yang jadi catatan di sini tuh kita sekalinya jalan di hutan tuh bisa berkilo-kilo. Betul. Itu. 10.000 langkah per hari. Waduh. Dan trek yang kita ambil Itu. tuh apalagi di wilayah Malang Raya itu dikelilingi banyak perbukitan dan gunung-gunung. Betul. Apalagi beberapa hari terakhir ini saya dan teman-teman nih kita trekking di lereng Gunung Arjuna, teman-teman. Tuh. Hmm. Oke. Apalagi pertanyaannya berapa? No. Wih, ini banget ini pertanyaannya. Apa tuh? Sinyalnya gimana? Sinyal, di oke, sini? sinyal. Tadi Harus pakai Telkom. harus Tel. pakai Nggak bayar, nggak bayar. Telkom, tetet. Oke. dikarenakan posisi asrama atau mes kita ini di lereng gunung juga. Nah, jadi ya perbukitan. sinyalnya juga sulit. Sebenarnya asrama kita Nggak sebegitu ke nggak pelosok. segitu dekat Iya, nggak hutan. sebegitu hutan. Cuma di lereng gunung juga yang sinyalnya juga sulit. Hmm. Kalau pakai yang kartu yang biasa dipakai mahasiswa yang murah susah nih sinyalnya di sini. Jadi sebelum kamu ke sini kalau keterima jadi relawan, persiapin dulu deh di rumah beli kartu yang agak mahal dikit, yang sinyalnya udah oke. Contohnya apa itu? Itu tadi disebut di Telkom, awal. tetet. Telkomsel. Telkom, aduh bayar. Telkomsel Dan besok bayar nih. keluarga. Telkomsel. Telkomsel besok bayar. Tadi udah disebut di awal ya, jadi nggak bisa sambil kuliah online karena Betul. sinyalnya susah. Sebenarnya kalau bilang bisa, cuman agak maksain gitu. Iya. Takutnya teman-teman kebingungan dan nggak bisa memanajemen waktunya gitu. Bisa aja Apalagi yang lagi sebenarnya. ngurus skripsi. Aduh. Bisa aja sebenarnya pakai kartu apa aja, cuman harus ada spot-spot tertentu Iya. kita harus cari sinyal di daerah sini. Tapi Betul. kalau mau lebih aman lagi, ya itu Ya itu. Telkomsel bayar. Lalu selanjutnya kegiatannya apa aja selama jadi relawan? Banyak banget. Mungkin Mas Imam mau cerita? Senior. Kegiatannya apa aja? Ya kan sudah jelas relawannya monitoring hutan di sekitar Malang Raya. Raya. Nah, jadi kita itu satu Malang Raya ini banyak kawasan hutannya dari dataran tinggi sampai dataran rendah kita datangi semua. Kegiatannya apa? Bayar. Dari monitoring satwa, monitoring burung atau satwa liar. Ada juga penanaman pohon atau rehabilitasi hutan lahan. Ya. Kita juga sempat ketemu sama petani, sama orang-orang lapangan juga iya. dari instansi Betul. tertentu. Banyak deh kegiatannya. Terus kalau lagi nggak ke lahan, ke Lapangan. lapangan, biasanya kami di asrama input data yang kami dapat kemarin ketika kami lagi di lapangan, misalnya habis wawancara petani, terus kami transkrip wawancaranya atau bikin video buat di Instagram Profauna, atau ketika kami tracking lahan petani, kami lihat ada input data, ada apa komoditas apa aja di sana. Itu gitu kegiatannya. Tadi Banyak. sempat mention juga itu apa? Kegiatan monitoring hewan satwa. Itu kita lakuin di beberapa tempat. Nggak cuma satu spot aja, nggak cuma satu gunung aja, tapi di beberapa tempat juga. Terakhir kita sempat datang ke Sempu. Ya, Pulau di Sempu, Malang Malang Selatan Selatan. itu ada cagar alam Pulau Sempu. Jadi di sana kita sempat monitoring satwa liar di sana. Kita juga ngecek kamera trap di sana, apa aja yang ketangkep satwa yang ada di sana itu kita ikut kegiatan di sana bareng dari BKSDA Jawa Timur. Pokoknya teman-teman kalau masih penasaran daftar. Sekarang juga, Sekarang kan? juga. Swipe. Sekarang juga. Pokoknya kegiatannya yang jelas seru dan banyak. Nggak akan deh nyesel, pokoknya. nggak akan nyesel. Berhubung tadi kita ngobrolin satwa, ada Apa yang nanya tuh? nih, udah ketemu satwa apa aja sih Ketemu selama di satwa lapangan? apa aja, aduh Eh, banyak banget ya. Banyak ya. Jangankan nggak usah jauh-jauh ke lapangan, kita di asrama juga Iya, banyak aja banyak banyak, satwa. Banyak ini. Burungnya masih Mungkin banyak. Kalau kamu orang kota udah jarang banget ketemu tupai gitu ya, Nah. karena jarang Nah. ada pohon. Di sini Di tupai sini. banyak banget. Makan bareng sama tupai gitu. Kalian Iya. belum pernah kan ditabrak tupai? Tupai. Korban tabrak lari tupai ini. Itu bukan kamu yang nabrak. Iya, aku yang ditabrak tupai. Tabrak tupai. Tupai lagi kejar-kejaran di hutan ditabrak aku. Itu menandakan bahwa masih asrinya di lingkungan sini teman-teman. Karena masih banyak
satwa-satwa yang masih selalu bermukim di wilayah sini gitu. Banyak tupai, Oh. terus burung juga Burung berbagai pun jenis. macam-macam, banyak apalagi macam-macam kalau spesiesnya. ke lapangan, ke hutan, ke Pulau Sempu, Dari burung yang kecil tuh sampai sampai burung-burung besar. kangkong, Sampai burung-burung elang. besar, elang juga sering kita temui. Mungkin kamu kalau di kota juga lihatnya burung gereja doang. Terus dimakan kucing lagi. Tapi di sini jarang ada kucing. Jadi satwa liar yang justru kamu belum pernah lihat pasti. Gitu. Burung, Dan gak jarang juga kita nah, ketemu sama lutung lutung, Jawa, Jawa. banyak. Jawa. monyet Di- ekor banyak. panjang. Beruk Apalagi ya? juga. Di asrama kita juga ada monyet jenis beruk dan monyet ekor panjang. Kita ketemu jejak kijang aja udah seneng di Iya, hutan. iya. Coba. Jejak. Jejak. Ketemu Ya, jejak, baru jejak. jejak babi hutan aja udah seneng seneng. kita. Kenapa seneng? Karena setidaknya di wilayah kita itu masih ada Ada. hewan seperti itu. Hewan liar yang hidup bebas sendiri. Dan gak semua orang bisa lihat itu. Betul. Kamu lihatnya masih di HP, laptop Lihat aja di kan, YouTube. sambil rebahan sekarang nih kan. Bangun, ayo bangun. Ayo ke hutan yuk. Banyak Yud. satwanya. Udah kemana aja? Udah kemana aja? Coba nih yang 3 bulan Jadi dulu di udah Malang kemana Raya aja? yang kawasan monitoring profauna tuh apa aja coba Mas Imam? Kalau di kegiatan Profauna mencakup Malang Raya. Nah, di Malang Raya ini hutan banyak, gunung apalagi. Terus Malang Selatan, pantai juga ada, laut. Wah, Kalau disebutin gunung ya yang terkenal ada Gunung Arjuno. Terus ada juga Semeru. Ada juga Kawi Butak Kawi, Panderman. Panderman. Nah, kalau di Malang Selatannya itu karena daerah Pesisir. banyak pesisir ya, banyak pantai gitu. Di sana juga ada kawasan cagar alam namanya Ya, Pulau Sempu. Pulau Sempu, Yang- pulau. Nah, jadi kita kalau mau ke pulau kita nyebrang dulu ke sana. Betul. Lewat Banyak pokoknya. seberang laut. Iya, Banyak tempat yang kita datengin nanti. Iya, Jadi- karena Malang itu dikelilingi pegunungan, Dan banyak gunung, kita di tengah-tengah gunung semua ini. Jadi kawasan monitoring profauna juga namanya Hutan Lindung Pegunungan Putri Tidur HLPPT. Jadi di Pegunungan Putri Tidur itu ada itu tadi yang disebut ada Gunung Gunung Kawi, Kawi, Gunung Kawi, Butak, Butak, Panderman itu yang terkenal 3. Dari sini pun kelihatan view HLPPT. Di belakang kita ini Belakang sebenarnya kita, gunung. belakang kita ini Kawi Butak. Kawi Butak, Nah, kawasan LPPT. HLPPT juga. Hutan Lindung Pegunungan Putri Tidur. Kalau- Soalnya dari jauh tuh kelihatannya kayak putri tidur. Kalau nggak percaya buka Kalau dulu. nggak percaya kesini. Lanjut. Lalu transportasi ke hutan kita pakai apa? Pakai travel? Aduh, bukan. pakai Gojek Oh, nggak mau. Pakai bis. atau Bis kita kegedean emang itu. touring. emang jadi emang karena study tour. Lokasi hutan atau gunung di Malang dari tempat kita tinggal ini lumayan jauh. Jadi kita perjalanan pakai kendaraan motor. Kendaraan tempur. Iya, kendaraan Tempur. Kendaraan tempur. Back trail kita nyebutnya, Back bebek trail. 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 Bebek trail. Jadi kita sebelum masuk ke hutan perjalanan dari sini ke lapangan itu pakai Pakai motor motor itu. itu. Ada 2. Ada 2. Oh, udah kita namain lagi motornya. Yang Ada satu buto ijo. Buto Buto hijau, hijau yang satu dan Red Devil. Red Devil. Tempur itu, belalang tempur itu. Aduh. Sip pokoknya. Kamu mungkin mengkhawatirkan juga ya gimana ya kalau habis dari asrama atau dari asrama mau ke hutan. Terus kalau yang udah lihat formnya di situ juga ditulis kalau bisa memakai motor selain non matic karena Buto Ijo dan Red Devil itu motor manual tapi tenang aja nggak kopling, pakai gigi aja biasa, Motor bebek, motor Bebek. bebek. bebek Tapi- street. Standar. Butuh tapi karena jalan ke hutan itu treknya susah jadi butuh motor trail, motor khusus yang mana bannya juga khusus buat jalan off road. Jadi kalau kamu pakai motor matic motornya bakal rusak. Makanya di situ di formulir juga ditulis bisa mengoperasikan motor non matic. Oke. Makanya tapi tenang aja disediain sama Profauna Buto Ijo dan Red Devil itu dari pengurusnya Profauna. Kendaraan tempur. Kendaraan tempur. Apalagi Tadi mana ya? Udah nih, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Gimana syarat jadi relawan?
Kriteria Syaratnya relawan. adalah mahasiswa dan punya waktu Mahasiswa. luang atau fresh graduate. Ya, Mahasiswa udah lulus kuliah juga nggak apa-apa. Udah lulus kuliah nggak apa-apa. Pengangguran juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Juga asal nggak bisa apa-apa. full 1 bulan di Satu sini. bulan di sini. Jadi relawan. Seenggaknya walaupun dirimu pengangguran di rumah atau di kosan, di sini dirimu bermanfaat, sedikit bermanfaat. Karena nggak ada gunanya eksistensi tanpa kontribusi. Wes. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian kata tadi ya, kalian bisa buka di websitenya Profauna. Profauna. www. profauna.net. Atau info lebih lanjutnya bisa follow juga di Instagram Instagram. profauna_Indonesia. Oke. Kurang lebih Karena itu kali ya. ini udah Sedikit pertanyaannya. banyaknya itu sih pertanyaan yang teman-teman lemparkan di DM atau di kolom-kolom komentar, itu yang kami saring, dan sebenarnya itu dulunya menjadi pertanyaan kita semua ya. Iya. Dan akhirnya kami sudah merasakannya. Dan udah terjawab sendiri nih dengan kita akhirnya datang ke sini dan jadi relawan sama Profauna sama ranger yang lain. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kamu masih punya pertanyaan lain, kamu daftar. Nanti setelah daftar, kamu bakal dikasih CP-nya dari pengurus Profauna. Dan Ya. kamu bisa tanya lebih lanjut di situ ya. Yang mungkin pertanyaan yang kita nggak bisa jawab juga. Oke, makasih udah Mungkin nonton. sekian dulu dari kami. Dadah. Bye bye. Nggak direkam.